marketing di dalam kegiatan perekonomian. Nah, sebelum sampai ke sana, kita harus memahami dulu tentang apa itu marketing, kemudian kenapa ada marketing, kapan marketing itu ada, apa saja yang akan didiskusikan di dalam marketing. Khususnya adalah dasar-dasar pemasaran, principle of marketing. Nah, topik awal ini akan mendiskusikan tentang bagaimana seorang marketer menciptakan nilai. Kemudian bagaimana memperoleh nilai balik dari customer. Nah, kemudian kita akan mendiskusikan nilai itu apa, kemudian harapan itu apa, satisfaction itu apa, kemudian akan kita diskusikan. Nah, sebelumnya, sesungguhnya inti dari kegiatan marketing itu hanya simple saja. Sangat simple. Jadi Anda mengikuti kuliah 10 menit pertama ini, Anda akan jadikan modal untuk dapat mengeksplor, kemudian mendeskripsikan tentang marketing itu apa dan apa yang harus dilakukan. Jadi sesungguhnya inti dari kegiatan marketing itu hanya ada dua. Jadi kita berbicara soul-nya dulu. Makhluk marketing itu seperti apa? Kalau kita sudah tahu makhluknya, kita akan bisa menjelaskan mana kepala, mana mata, mana hidung, mana telinga, mana tangan, mana kaki. Tapi kalau kita nggak ngerti makhluknya, nggak akan bisa menjelaskan apapun. Bisa menjelaskan tapi nggak ngerti apa yang dia jelaskan. Dia menjelaskan kulitnya ada kukunya, tapi dia nggak ngerti ya, apakah itu jari, kaki, atau jari, tangan. Semua ada kukunya. Betul nggak? Tapi kalau Anda memahami makhluknya, maka akan bisa menjelaskan dengan tegas dan jelas. Sama-sama ada tulangnya, sama-sama ada kukunya, tapi belum tentu itu adalah tangan, bisa jadi kaki. Belum tentu itu juga tangan kiri, bisa jadi tangan kanan. Belum tentu itu juga ibu jari, mungkin juga jari manis. Oke? Nah, kalau kita sudah memahami seperti apa makhluk marketing, maka akan berbicara topik-topik berikutnya Anda akan ngerti, oh ini di sini, oh ini di sini, oh ini menjelaskan tentang ini, tentang itu, dan sebagainya. Oke? Are you ready? Ya, ma'am. Yes, ma'am. Oke. Nah, Ardi Fernando, next meeting pakai t-shirt yang pakai kerah ya. Oke, ma'am. Oke. Oke, kemudian apa sebetulnya intinya? Jadi inti dari kegiatan marketing itu hanya ada dua. Apa yang harus dilakukan oleh marketing, oleh seorang marketer. Apa itu dua? Yang pertama, ini harus Anda perhatikan, nggak boleh lupa. Yang pertama adalah identify the customer need and customer wants. Jadi the assignment of marketer, the first thing is to identify the customer need and customer wants. The next question is how to identify. How we can identify the customer need and customer want. Anyone can answer? How to identify? If we are as a marketer, then the first task is to identify the customer need and customer want. So what or how to do this? How to identify?
Doing research. Yes, exactly. Our job next is doing research in order to identify customer need and customer want. So the next question, where we have to identify? Where is? In marketing environment. Correctly. So we do research in marketing environment. Marketing environment is where? It's about all factors, including internal factor or external factor that somehow can affect or not affect the activity of marketing. The effect sometimes is directly and sometimes indirectly. This about environment. So including internal environment and external environment. External environment, content of micro environment and macro environment. Internal environment and micro environment is the environment that directly impact to marketing activity. And external macro impact, but not directly. But somehow, sometimes, external macro also have motivate to direct impact to marketing activity. In some cases, macro environment would affect directly to marketing activity, but not in all cases. Okay. This is the first assignment of marketer, is identify the customer need and customer want. So when we discuss about environment, we know, oh, there is the place that we can to get information about customer need and customer want. You understand? Yes, Okay. ma'am. The next things, when we already identifying the customer need and customer want, so what the next, our assignment as a marketer? Creating the strategy. We must fulfill it. Kita harus memenuhinya. Karena kita sudah already identify the customer need and customer want, then the next is memenuhi. Right? So the next question, how to fulfill it? How to fulfill them? The some already answered that doing strategies. So what kind of strategy we have to do? And which strategy or what kind of strategy? So then we can fulfill them. Fulfill the customer need and customer want. By finding who's the target, man. Yes. The first time we find which market can be targeted. This is the strategy called STP. Segmentation, targeting, and positioning. Over there, we look around about which market can be served and profitable.
big enough, different enough, and in line with our capability. Because company also have limited resources. Okay? So the first thing we have to choose with a target market we can serve. Then we call STP strategy, segmentation, targeting, and positioning. And then this topic we'll discuss later. So the next strategy was what that next strategy? We business, we marketer have a competitors, right? We not business alone. We not market the product and services alone, but we have competitors and so many competitors. We can look what kind of product we can sell to the target market. So how many competitors? So we analyze this. So in the next we can discuss about deal with competitors. Okay. So what's the next strategy? Afif, your speaker still mute. What next strategy? The first thing is strategic STP, and the next is deal with competition. What the next strategy? Marketing strategy, ma'am. Okay. The third is about marketing program strategy. Program marketing programs, including product, price, place, and promotion that we call a marketing mix. So after we choose the target market and then we understand which our competitor, who our competitor, and then we creating value by establish marketing program strategy that including about strategic product, price, place, and promotion. And for services, we adding process, people, and physical evidence. Oh, okay. So what the next strategy? There is so many strategies to fulfill the customer need and customer want. What the next strategy? We all know that the product is also have cycles of life. So every cycle, we have to design the strategy. So the last is about strategic product life cycle. Product also have cycles from introduction, growth, mature, and declining. So every step of cycle, we need to establish a strategy.
Okay. So this our topic that we'll discuss in the whole one semester. So when we discuss about STP, you understand this one is about strategy for marketer to fulfill the customer need and customer want. Okay. Strategy to choose the target market that we want to service. If we discuss about dealing with competition, discuss about strategy. A strategy to create competitive advantage and winner in the competition. When we discuss about marketing program, we discuss about the product, what price and what place, and how to communicate our product or our brand to our target market. Then we discuss about product life cycle strategy. We must ready to establish strategy in every single cycles on product life cycle. Okay, you got it? Any question? Hello, any question? Not yet, ma'am. Not yet. Okay, then we understand right now the whole thing that we want to discuss in the whole semester. So right now we start with the first thing, our activity as a marketer that we call about marketing. So the first thing you have to define what marketing is. Kemudian you have to understand about marketplace and customer need. Kemudian Anda bisa mendesain customer drive marketing strategy, preparing the integrated marketing and plan and program, building customer relationship, how to do that, capturing value from customer. In order we have to get a profit by creating value. Then we discuss about the changing of marketing landscape, because environment always changing and unpredictable. So marketing landscape also changing every single time, every single minute. So after we discuss of the chapter, we understand about that, the whole thing. Okay, ready? Yes, ma'am. Let's see. What is marketing? Marketing is process. What process? Who doing process? Process showing about step by step. So who doing process? The company. Okay, company doing process. Process about what? Creating a value to manage their relationship with their customers. Okay, so there is company process creating what? Creating value. For whom? Customer. Why we have to creating value to customer? To make our customers being loyal, and in order because of their being loyal to our company, so we can have our profit back to our company. So that's why we're doing marketing. Okay, so what is
value. What about value? What's value mean? Isn't value is like a branding, like what kind of value we want to sell to our customers. So it's kind of a branding to your customers. So that's what I get. So value is about ratio about the benefit of product and services compared to our cost. So when we spend money, spend effort, time, or whatever, then you get something. Then you say that was very valuable. That meaning that the product is value by customer. Artinya value itu adalah rasio antara manfaat dan biaya. This about value. Nah, kenapa perusahaan meng-create value, marketer create value to customer? Karena promise-nya adalah want to deliver superior value. Kenapa harus superior value? Because we have a competitors. Kenapa begitu? Karena kompetitor juga akan serve kepada customer yang sama. Kenapa kita creating value? Ya, karena ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan yang telah kita identify. Nah, selain creating value, perusahaan juga harus membangun atau mengembangkan hubungan yang kuat kepada customer. Kenapa harus dijalin hubungan? Why? We must establish the customer relationship. In order to maintain our customer, especially who customer that contribute to our profit. Kenapa dijalin hubungan agar customer itu stay menggunakan barang dan jasa yang kita buat. Sehingga kalau dia stay, nggak beralih ke produk lain, maka dia akan berkontribusi terhadap return perusahaan atau profit perusahaan. Oke, paham ya? So how to manage relationship, later on we will discuss about that. Kemudian bagaimana meng-create value, prosesnya seperti apa. Jadi kalau Anda belajar definisi, Anda harus pahami dulu bahwa marketing itu proses. Proses apa, siapa yang melakukan proses apa, kenapa apa itu dilakukan. Oke? Oke ya? You got it? Nah, di dalam marketing kita juga harus memahami tentang marketplace dan customer needs. Ini semua masih dalam konsep inti dari marketing. Apa itu customer need, customer wants, and demand, kemudian market offerings itu apa, value and satisfaction itu apa, exchange and relationship, and market. Nah, need itu apa? It is about state of deprivation. Segala sesuatu yang memang mendasar harus dipenuhi, nggak bisa tidak dipenuhi. For example, psychological need, social need, individual need, like food, clothing, safety, belonging, affection, knowledge, expression. This about need. Kalau Anda ngantuk ya harus tidur, kalau nggak tidur ya nggak bisa. Tapi keinginan berbeda, maunya tidur di hotel, itu keinginan.
Tapi kalau ngantuk mestinya tidur di lantai, tidur dimanapun, di atas koran, apapun bisa tidur. You got it? Tetapi yang dimaksud keinginan berbeda. Kalau Anda ngantuk, kemudian tidur di mana saja bisa, itu adalah need. Dan harus tidur. Tapi kalau Anda memilih tidur di hotel, tidur di kasur spring bed, kasur yang mahal, itu adalah keinginan. Jadi kalau kebutuhan itu adalah memang kondisi yang harus dipenuhi, kalau keinginan itu dibentuk oleh budaya dan personality. Nah, budaya dan personality ini adalah akan berubah-ubah setiap saat sesuai dengan perubahan lingkungan. Karena perubahan lingkungan akan membentuk personality, kemudian daya, keinginan, perilaku kita dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan. Anda lapar, kalau lapar itu ya makan aja, apa aja nggak apa-apa. Sambal dengan ikan digoreng juga nggak apa, dengan telur juga nggak apa-apa. Tapi kadang Anda lapar tapi maunya seblak, maunya ayam geprek, maunya ayam goreng milih, maunya KFC, oh maunya McD. Ini adalah keinginan, paham ya? Bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Kadang Anda pengen ayam, bosen mau makan ini, bosen mau ayam. Ayam aja milih, nggak mau sembarang ayam yang ada di rumah. Mungkin ada ayam goreng, mungkin ada. Nggak, saya ayamnya mau ayam crispy. Crispy milih, nggak mau Albaik, nggak mau yang ini, maunya McD. Kenapa McD? Ya bisa drive-thru. Nggak usah dine-in. Atau KFC, karena memang jagonya ayam. Itu adalah keinginan. Oke? Sudah gitu milih pula, kalau harus yang ini tempatnya di sana kenapa ada, di sana ada hotspotnya, wifi-nya kencang, dan sebagainya. Tempatnya nyaman, enak, beli minum bubble hanya 20.000 bisa berjam-jam. Itu adalah pilihan. Itu adalah dorongan dari keinginan. Nah, kemudian demand apa? Karena ada need, ada keinginan, maka akan menimbulkan demand. Nah, demand itu tidak cukup dengan ada kebutuhan dan keinginan, tetapi harus disupport dengan daya beli. Should be backed by buying power. Supported by buying power. Itu adalah demand. Jadi dikatakan demand, kalau ada kebutuhan dan keinginan, itu tidak cukup dikatakan sebagai demand. Dikatakan sebagai demand apabila kebutuhan dan keinginan itu disupport oleh daya beli. Buying power. Okay? Any question? Clear? Yes, ma'am. So clear. So what about marketing offering? Apa sih yang ditawarkan ke pasar itu apa saja? Market offering is some combination of products, services, information, or experiences offered to a market to satisfy a need or want. Jadi yang ditawarkan ke pasar itu adalah kombinasi. Kombinasi apa? Kombinasi antara barang, jasa, informasi, pengalaman yang mungkin itu bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar. Itu adalah market offering. Oke, ini ada marketing myopia. Marketing myopia itu adalah kegiatan marketing yang fokus kepada existing wants. Hanya fokus kepada apa yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi lupa sebetulnya tentang apa itu kebutuhan. Yang dibutuhkan itu apa?
Dia hanya mengejar memenuhi keinginan, tapi lupa kebutuhan utamanya apa sesungguhnya. Nah, selanjutnya kita juga harus memahami tentang marketplace dan customer need. Ini kaitannya dengan berbicara value, satisfaction, dan expectation. Tadi kita sudah tahu value is about ratio of benefit and cost. And then so what satisfaction? Anyone know what satisfaction is? Kepuasan, ma'am. What satisfaction is? So every day you talk about satisfaction, but you don't understand what satisfaction is. Rachel, you want to try? Hello. Semua dengar suara Ibu? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Maybe one. Rachel, do you want to try to answer what satisfaction is? Oh, she runs. Anyone? Satisfaction is when you fulfill the needs and the wants of your customer. Others? Jadi kalau value itu adalah rasio dari manfaat suatu produk terhadap apa yang dia keluarkan untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Kalau satisfaction, kepuasan adalah perbandingan antara harapan dengan jadi kalau puas itu apa yang kita terima sesuai dengan yang kita harapkan. Itu adalah kepuasan. Jadi antara ekspektasi dan persaingnya itu sama. Itu at least dikatakan puas. Nah, kadang customer itu harapannya bisa tinggi, bisa rendah, akan tergantung. Tergantung dari informasi, tergantung latar belakang kita, tergantung dari review, tergantung dari pengalaman. Semakin dia berpengalaman, semakin banyak review, maka ekspektasinya akan semakin tinggi terhadap barang dan jasa. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh marketer. Jadi kalau customer itu mengeset value-nya seperti apa, kemudian harapannya seperti apa, itu harus kita terjemahkan sebagai marketer. Kemudian kita berusaha memenuhi. Nah, berusaha memenuhi itu kita meng-create harus the right level. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah untuk memenuhi harapan customer. Karena terlalu tinggi juga nggak bagus, karena nanti kalau terlalu tinggi, semakin tinggi harapannya, kita sebagai marketer kewalahan.
Ya. Masih lanjutnya yaitu berkaitan dengan exchange. Sebelum sampai di sini, sebelum kita menjelaskan tentang exchange, Anda mengambil pengantar bisnis right now juga. Mata kuliah pengantar bisnis juga sekarang. Atau sudah? Anda sudah mengambil mata kuliah pengantar bisnis? Introduction to Business? Udah, Mem. Oke. Ada yang tidak lulus? Lulus semua. Saya ingin bertanya, kapan bisnis dimulai? Kapan bisnis itu dimulai? Lah, sudah lulus pengantar bisnis, nggak ngerti kapan bisnis dimulai. Lalu belajarnya gimana itu? Nah, udah mau belajar marketing loh. Ayo, kapan bisnis dimulai? Kapan bisnis terjadi? Halo? Nggak ada yang bisa jawab? Ipen bisa jawab? Pak Ipen Satika, kapan bisnis terjadi? Lalu belajar 1 semester pengantar bisnis itu gimana bisa? Kalau Anda lulus, akhirnya saya demo ini. Saya nggak ikhlas kalau Anda pengantar bisnis lulus. Kalau ditanya kapan bisnis terjadi, nggak ada yang bisa jawab nih. Repansa tahu Repansa? Nah, baguslah diikat seperti itu rambutnya. Bisnis terjadi di saat adanya transaksi di antara satu orang atau lebih, Mem. Oke. Ya, kalau gitu nilainya, kalau grade-nya dari 1 sampai 10, nilainya 5 kalau gitu. Ada nilainya. Ada yang lagi? Ya seperti itu, tapi not really correct. Harus jawab itu yang bagus. Ada yang lain? Oke, jadi kapan bisnis itu dimulai? Kemudian jangan-jangan Anda nggak ngerti pola pemenuhan kebutuhan manusia. Ini kita udah berbicara kebutuhan, customer need, tapi nggak ngerti bagaimana pola pemenuhan kebutuhan, nggak ngerti kapan bisnis terjadi, tapi sudah diskusi marketing lagi. Asumsinya kita diskusi marketing, Anda udah mengikuti pengantar bisnis, introduction to business, Anda udah mesti ngerti. Itu syaratnya memang itu. Pertanyaan pertama dulu. Bagaimana metode atau cara pemenuhan kebutuhan manusia? Ada 4 cara ini. Cara pertama apa? Cara pertama memenuhi kebutuhan, apalagi yang kita bicarakan itu adalah kebutuhan. Kebutuhan manusia itulah yang akan kita penuhi. Nah, kalau kita nggak ngerti cara memenuhinya, gimana kita mau berbicara marketing nih, berbicara bisnis nih? Saya sebutkan ada 4 cara pemenuhan kebutuhan manusia. Cara pertama apa?
Kalau Anda lapar, ada berapa cara untuk memenuhi Anda lapar itu? Sehingga tidak lapar. Apa caranya? Aduh. Nah, ini sudah ilmunya tinggi loh sampai marketing. Udah berbicara not need, want, tapi untuk memenuhi need aja nggak ngerti. Yang pertama apa yuk? Kalau Anda lapar, Membuatnya, Mem. membuat sendiri. Anda kalau lapar membuat sendiri itu cara pemenuhan. Yang pertama. Yang kedua? Memaksa. Yang kedua? Membeli bisa termasuk, Mem. Nanti, yang membeli nanti. Yang kedua dulu. Memaksa atau merebut. Apa? Memaksa atau merebut. Gak dengar suaranya. Memaksa atau merebut. Yang bilang dari Mem. Yang pertama membuat sendiri, yang kedua? Memaksa atau merebut. Yang kedua apa? Meminta. Meminta. Mama pulsanya habis minta, Ma uangnya habis minta. Yang ketiga? Menukarkan. Halo, Nanti itu yang keempat. Yang ketiga. Ayo, apa memaksa Aldi? atau merebut. Memaksa Kenapa? atau merebut. Memaksa Oke. atau merebut. Yang ketiga adalah dengan cara memaksa. Mungkin robber, mungkin theft. Jadi bisa mencuri, bisa merampok, memaksa meminta. Tapi ini pemenuhan kebutuhan yang strongly unrecommended. Jadi walaupun ini pemenuhan kebutuhan, kemudian jangan Anda lakukan. Kemarin itu salah satunya cara, jadi saya boleh nyuri, saya boleh rampok. Jangan seperti itu. Ini kita berbicara teori, pemenuhan kebutuhan bisa dilakukan dengan memaksa, tapi ini adalah strongly unrecommended. Oke, jangan dilakukan. Oke, yang keempat apa tadi sudah disebut? Menukarkan. Ceng. Oke. Nah, dari keempat pola pemenuhan kebutuhan manusia itu, mana yang menimbulkan bisnis? Exchange. Yang menukar bukan Mem. Ceng, Mem. Yaitu yang dengan pertukaran atau exchange. Oke, jadi kalau ditanya kapan bisnis itu terjadi pada saat manusia memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan cara pertukaran. Karena di dalam pertukaran itu pasti terjadi ada dua belah pihak at least. Pihak satu punya nilai, pihak dua punya nilai. Pihak satu menganggap nilai yang ada di pihak dua itu bermanfaat baginya, pihak dua nilai yang ada di pihak satu menganggap itu bermanfaat baginya. Kemudian kita lobby, kemudian kita sepakat untuk menukarkan. Nah, pada saat terjadi kesepakatan, kemudian terjadi transaksi, itulah terjadi bisnis. Kalau minta ya nggak ada bisnis, ya minta dikasih ya udah, nggak ya sudah, nggak ada tukar-tukaran apapun, sehingga kita tidak berbicara apakah ini untung atau rugi. Oke, jadi itu didiskusikan pada saat pertemuan pertama pengantar bisnis. Kemudian kontribusinya bisnis di dalam perekonomian, kemudian pola bisnisnya seperti apa, itu nanti kaitannya dengan marketing. Nanti akan saya tanyakan terakhir tentang pola bisnis yang kaitannya dengan topik hari ini, yaitu kontribusi atau marketing di abad 21 yang
bagaimana kontribusinya terhadap perekonomian. Itu kaitannya dengan bisnis. Makanya saya stop tadi karena di sini ada exchange, pertukaran. Oke. Nah, pertukaran ini tadi sudah saya sebutkan ada dua belah pihak, kemudian masing-masing pihak punya value, kemudian sepakat untuk menukarkan. Maka kalau sudah terjadi, itu terjadi pertukaran. Nah, pertukaran ini bisa barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan uang, dan apapun. Oke? Oke. Nah, inilah marketing juga terjadi. Jadi pada saat bisnis dimulai, di situ marketing juga dimulai. Karena semua ingin menawarkan, menganggap bahwa barangnya mempunyai value yang lebih, yang satunya juga menganggap value yang lebih. Oke? Paham ya? Saya izin minum dulu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Halo? Belum, Mem. Masih dengar suara Ibu? Masih, Mem. Masih, Mem. Ada pertanyaan? Hati-hati, Mem. Oke. Kemudian kita tadi sudah berbicara tentang need, bonds, demand, market offering, kemudian exchange. Maka yang berikutnya adalah kita mendiskusikan tentang market. Apa itu market? Pasar itu apa? Nah, kalau belajar teori ekonomi, pasar itu bertemunya pembeli dan penjual. Jadi tempat bertemunya pembeli penjual itu pasar. Nah, kalau sekarang Anda belanja dengan Shopee, di mana Anda ketemu? Tempatnya di mana? Apakah definisi itu masih relevan menurut Anda? Mungkin masih, Mem. Karena masih ada interaksi antara penjual dan pembeli itu kan dengan chattingan itu masih ada interaksinya, Mem. Jadi masih ada untuk hubungan penjual dan pembelinya, Mem. Nah, ini adalah kalau dikatakan di dalam teori itu tempat bertemunya pembeli dan penjual. Nah, tempatnya di mana? Di aplikasi, Mem. Aplikasi termasuk tempat juga nggak, Mem? Tempat untuk berdiskusi kayak gitu, Mem. Nah, berbeda. Anda bisa membedakan marketplace dengan market space enggak? Bisa, Mem. Nah, terus kalau market space itu apa? Refer to apa? Kalau marketplace itu tempat. Marketplace refer to place. Kalau market space Cakupannya, Mem. ya. Oke, jadi yang disebut pasar di sini adalah sesungguhnya not refer to place, the buyer and seller meet each other, tetapi adalah refer to actual and potential buyer of product. Jadi yang dimaksud pasar itu adalah baik itu pembeli potensial maupun pembeli aktual akan barang dan jasa yang ditawarkan ke pasar. Itu pasar. Jadi ini biasanya refer to demand side. Jadi pembeli aktual dan pembeli potensial akan barang dan jasa itu adalah pasar. Jadi artinya pasar itu yang sudah membeli, konsumen yang sudah membeli, ataupun yang akan membeli, atau yang mungkin membeli, itu adalah pasar. Oke. Nah, kita sebagai marketer, ini diawali bahwa barang dan jasa yang kita buat, yang kita tawarkan ke pasar, itu adalah berawal dari mana?